Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Nisa, kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan membahas ujian akhir semester teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Nomor 1, tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Penyelesaiannya, kita ambil angka terbesar ini, 3077, lalu kita cari 288 dikali berapa yang hasilnya akan mendekati 3077. Kita temukan nilainya adalah 10. 10 dikali 288 adalah 2880. Tetap masih kurang 197 untuk ke 3077, maka langsung tambahkan saja 197. Lalu kita cari nilai yang 288. 197 dikali berapa yang hasilnya akan mendekati 288. Kita temukan nilainya adalah 1. 1 dikali 197 adalah 197, masih kurang 91 untuk ke 288. Maka langsung saja tambahkan 91. Lalu kita cari yang 197. 91 dikali berapa yang hasilnya akan mendekati 197. Kita temukan jawabannya adalah 2. 2 dikali 91 adalah 182, masih kurang 15 untuk ke nilai 197, maka kita tambahkan saja 15. Lalu kita cari yang 91. 15 dikali berapa yang hasilnya akan mendekati 91. Kita temukan jawabannya adalah 6. 6 dikali 15 adalah 90. Masih kurang 1, maka langsung tambahkan saja 1 di sini. Lalu kita cari yang 15. 1 dikali berapa yang hasilnya akan mendekati 15. Kita temukan jawabannya adalah 15. 15 dikali 1, 15. Maka tidak kurang untuk ke 15. Tambahkan saja 0 di sini. Lalu maka kita dapat temukan bahwa FPB-nya adalah 1. Yang selanjutnya, di sini kita disuruh untuk menyatakan sebagai kombinasi linear. Tulis saja 1 sebagai FPB di sini dan 3077 sebagai variabel X dan 288 sebagai variabel Y. Karena 1 di sini adalah 91 dan 6 dikali 15, maka kita tulis saja 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Selanjutnya kita ubah nilai 15 di sini dengan 197 dikali 2 dikurangi 2 dikali 91, sehingga menjadi 91 dikurangi 6 dikali 157 dikurangi 2 dikali 91. Kita kalikan terlebih dahulu, menjadi 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Karena di sini sama 91, maka tambahkan saja sehingga menjadi 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Lalu kita cari yang 91 di sini. 91 di sini kan 288 dan 1 dikali 197. Maka masukkan saja sehingga setelah dikalikan hasilnya menjadi 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Karena di sini 197 sama, kita tambahkan saja sehingga menjadi 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Lalu kita cari nilai yang 197 di sini. Nilai 197 kan 3077 dan 10 dikali 288. Kita masukkan saja nilai tersebut sehingga setelah dikalikan hasilnya menjadi
13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Di sini nilai 288-nya sama, kita tambahkan saja sehingga menjadi 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Kita ubah kembali ke bentuk awal yang 3077x ditambah 288y. Karena di sininya positif, maka kita juga di sini harus menjadi positif sehingga menjadi 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Maka kita ketahui bahwa nilai x-nya yaitu negatif 19 dan y-nya adalah 203. Nomor 2. Buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Penyelesaiannya, kita cari satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Kita sederhanakan pangkatnya, mau 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Namun kita di sini ambil yang pangkat 4, karena 36 merupakan kelipatan 4 untuk memudahkan ke depannya. Sehingga 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 modulo 14. Mengapa di sini 2? Karena 2 di pangkat 4 ada 16, dibagi 14 yang nantinya akan bersisa 2. Lalu kita kalikan untuk mendapatkan pangkat yang lebih besar ke depannya. Maka 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2. Karena diketahui bahwa 2 pangkat 4 kongruen 2. Hasilnya 2 pangkat 8 kongruen dengan 4. Lalu kita kalikan lagi. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4. Hasilnya 2 pangkat 16 kongruen 16. 16 di sini kita bagi dengan 14 untuk menemukan nilai yang sederhana. Maka 16 dibagi 14 yang nantinya akan bersisa 2. Sehingga 2 pangkat 16 kongruen 2. Lalu kita kalikan lagi 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 2 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 32 kongruen dengan 4. Dari 2 pangkat 32 kurang 4 untuk ke 2 pangkat 36. Maka kita kalikan saja menjadi 2 pangkat 32 dikali 22 pangkat 4. 32 tadi kita ketahui kongruennya 4 dan 2 pangkat 4 kongruennya adalah 2. Sehingga 2 pangkat 32 dikali 22 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 36 kongruen dengan 8. Setelah kita ketahui nilai dari 2 pangkat 36, selanjutnya kita mencari yang 33 di pangkat 38 habis dibagi 14. Seperti tadi, kalian terserah mau memilih pangkat yang berapa. Namun di sini kita ambil yang pangkat 4. Maka 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 modulo 14. Mengapa 11? Karena 3 pangkat 4, 81, dibagi dengan 14 yang nantinya akan bersisa 11. Lalu kita kalikan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 dikali 11. Hasilnya 3 pangkat 8 kongruen dengan 121. 121 di sini kita sederhanakan nilainya agar lebih sederhana, sehingga 121 dibagi 14 yang nantinya akan bersisa 9. Maka 3 pangkat 8 kongruen dengan 9. Lalu kita kalikan lagi, 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9. Hasilnya 3 pangkat 16 kongruen dengan 81. 81 ini juga bisa kita sederhanakan lagi
menjadi 81 dibagi 14 yang nantinya akan bersisa 11. Maka 3 pangkat 16 kongruen dengan 11. Lalu kita kalikan lagi 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11. Hasilnya 3 pangkat 32 kongruen dengan 121. 121 ini juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 121 dibagi 14 yang nantinya akan bersisa 9. Maka 3 pangkat 32 kongruen dengan 9. Lalu kita kan di sini masih kurang, tidak mungkin untuk 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 32. Maka kita kalikan dengan 3 pangkat 4 terlebih dahulu untuk memudahkan ke depannya. Sehingga 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11. Hasilnya 3 pangkat 36 kongruen 99. 99 kita sederhanakan lagi dibagi 14 yang bersisa 1. Maka 3 pangkat 36 kongruen 1. Hasilnya 3 pangkat 36. Di sini kan masih kurang 2 ya untuk ke 3 pangkat 38. Maka kedua ruas dikalikan dengan 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2. Maka hasilnya 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 dikali 9. Karena 3 pangkat 2. Maka diketahui bahwa 3 pangkat 38 kongruen dengan 9. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 di pangkat 38 kongruen 72. Kita sederhanakan 72 di sini dengan dibagi 14 yang nantinya akan bersisa 2. Sehingga 2 di pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 dengan modulonya 231. Penyelesaiannya, kita nilai 123x dikurangi k dikali 231 ini kita bagikan dengan nilai yang sama. Setelah diketahui nilainya yaitu 3, maka 123 dibagi dengan 3 adalah 41, 231 dibagi dengan 3 adalah 77. Sehingga 3 dikali 41x dikurangi k dikali 77 kongruen 132. Sehingga 41x dikurangi k dikali 77 kongruen dengan 44 karena 132 di sini telah dibagi dengan 3. Maka 41x kongruen dengan 44 ditambah k dikali 77 karena di sini telah pindah ruas maka menjadi positif. Maka telah diketahui rumus X-nya adalah X kongruen 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41. Lalu kita cari nilai K-nya dengan, kita coba dari K sama dengan 1 sampai 100 yang nantinya akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, kita ketahui K yang pertama nilainya adalah 17. Kita coba masukkan 17 ini ke dalam rumus, 44 ditambah K dikali 77 dibagi 41, hasilnya adalah 32. Maka jika K sama dengan 17, maka X yang pertama kongruen 33. Lalu kita cari K yang kedua, kita dapatkan 58.
Masukkan ke dalam rumus 44 ditambah 58 dikali 77 dibagi 41, hasilnya 110. Maka jika K nilainya adalah 58, maka X yang kedua kongruen 110. Nah, jika telah diketahui K yang kedua, maka untuk K yang ketiga akan mudah diketahuinya dengan ditambahkan 41. Maka nilai K yang ketiga adalah 99. Kita masukkan ke dalam rumus 44 ditambah 99 dikali 77 dibagi 41, hasilnya 187. Jika K sama dengan 99, maka X yang ketiganya kongruen 187. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, 187. Nomor 4, carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107. Kita misalkan terlebih dahulu bilangan pertamanya yaitu 2x ditambah 1 dan bilangan keduanya adalah 2x ditambah 3. Penyelesaiannya, kita kalikan kedua bilangan tersebut sehingga menjadi 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3 kongruen 10. Lalu kita kali silang sehingga hasilnya 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 kongruen 10. Hasilnya 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurangi 10 kongruen 0. Karena kedua ruas kita kurangi dengan 10. Maka hasilnya 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen 0. Nah, kita ubah bilangan ini untuk menjadi kuadrat sempurna. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 11. Sehingga menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen 11. Nah, bilangan ini sama dengan 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 11. Nah, karena 11 tidak bisa diakarkan yang menghasilkan bilangan bulat, maka kita jumlahkan dengan 107 menjadi 118. Karena 118 masih tidak bisa diakarkan yang menghasilkan bilangan bulat, maka kita jumlahkan lagi dengan 107 sehingga menjadi 225. Maka kita ketahui bahwa 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 225. Sehingga 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 15 kuadrat. Nah, setelah itu, setelah diketahui, maka 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 kongruen min 15 modulo 107. 2x ditambah 2 kongruen 15, sehingga 2x kongruen 15 dikurangi 2, karena kedua ruas dikurangi dengan 2. Maka 2x kongruen 13. Nah, karena 13 ini tidak bisa dibagi dengan 2 yang menghasilkan bilangan positif, maka yang menghasilkan bilangan bulat, maka kita jumlahkan dengan 107 menjadi 120. Sehingga 2x kongruen 120. 120 dibagi dengan 2, maka x kongruen 60. Lalu 2x ditambah 2 kongruen min 15, sehingga 2x kongruen min 15 dikurangi 2. Hasilnya 2x kongruen min 17. Sama min 17 juga tidak bisa dibagi 2 yang menghasilkan bilangan bulat, maka kita jumlahkan dengan 107 yang menghasilkan 90, sehingga 2x kongruen 90. 90 dibagi dengan 2, yaitu 45, maka x kongruen 45. Nah, setelah diketahui x-nya adalah 60 dan x 45, kita masukkan ke dalam bilangan yang pemisahan tadi, 2x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. Bilangan yang kedua adalah 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Lalu x yang kedua
45, maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Bilangan yang kedua, 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Jadi kita dapat ketahui bahwa dua buah bilangan ganjil positif terbesar ada di X kongruen 60. Jadi dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. Nomor 5, carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, kita cari terlebih dahulu penyelesaian umumnya. 84X dikurangi 438Y sama dengan 156, kita bagi dengan nilai yang sama. Diketahui nilainya adalah 6, maka 84X dibagi dengan 6 adalah 14X, 438Y dibagi dengan 6 adalah 73Y, dan 156 dibagi dengan 6 adalah 26. Sehingga 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Nah, kedua ruas kita pindah ruaskan, sehingga 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Kedua ruas kita bagi dengan 14, maka X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Nah, karena penyelesaian ini belum kompleks, maka kita sederhanakan lagi penyelesaiannya. Sehingga X 5Y ditambah 1, 30Y ditambah 12 per 14. Karena 73Y dibagi dengan 14 adalah 5Y, yang bersisa 3, maka tulis 3 di sini. Lalu 26 dibagi 14 adalah 1, yang bersisa 12, maka 12 ditulis di sini. Sehingga X sama dengan 50Y ditambah 1, 3Y ditambah 12 per 14. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu kita misalkan lagi dengan T. T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Kedua ruas kita kalikan dengan 14, maka 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Lalu kita pindahkan 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga Y sama dengan 14T ditambah 12 per 3. Sama seperti tadi, maka Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Lalu kita misalkan lagi dengan U. U sama dengan 2T per 3. Nah, kita bagi kedua ruas dengan, kita kalikan kedua ruas dengan 3, sehingga 3U sama dengan 2T. Pindah ruaskan menjadi 2T sama dengan 3U. Kedua ruas kita bagi dengan 2, maka T sama dengan 3U per 2. Sama seperti tadi lagi, maka T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, ini merupakan persamaan yang ketiga. Lalu kita misalkan lagi dengan V. V sama dengan U per 2. Kedua ruas dikalikan dengan 2, maka 2V sama dengan U. Sama seperti tadi, pindah ruaskan lagi menjadi U sama dengan 2V. Nah, jika sudah seperti ini, kita stop sampai di sini, yang merupakan persamaan keempat. Yang selanjutnya, kita substitusikan persamaan 4 ke 3. T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 ditambah sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V, yang merupakan persamaan kelima. Yang selanjutnya, persamaan kelima, substitusikan ke persamaan yang kedua. Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2V per 3. Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V per 3. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Maka Y sama dengan 14V dikurangi 4. Nah, ini merupakan persamaan yang keenam. Karena ini sudah diketahui nilai Y-nya, maka kita cari nilai X-nya dengan mengsubstitusikan persamaan 6 ke persamaan ke-1.
X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42V per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V, maka X sama dengan 73V dikurangi 19. Nah, sudah diketahui nilai Y dan X-nya. Maka didapatkanlah penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y sama dengan 14V dikurangi 4. Setelah itu, kita cari penyelesaian khususnya dengan menggunakan rumus X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nilai X tadi kan 73V dikurangi 19. Masukkan nilai X-nya menjadi 73V dikurangi 19 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 19 menjadi 73V lebih besar dari 19. Maka V lebih besar dari 19 per 73. Lalu yang Y, nilai Y-nya adalah 14V dikurangi 4. Masukkan nilainya menjadi 14V dikurangi 4 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4 menjadi 14V lebih besar daripada 4. Maka V lebih besar dari 4 per 14. Nah, nilai ini bisa lebih disederhanakan lagi menjadi V lebih besar dari 2 per 7. Lalu garis bilangannya, kita taruh 19 per 73 di sebelah kiri dan 2 per 7 sedikit lebih kanan. Nah, karena Pi lebih besar dari 19 per 73 dan 2 per 7, maka tarik garis bilangannya ke sebelah kanan. Nah, bisa dilihat di PPT seperti ini. Nah, karena himpunannya harus bilangan real dan ini jika dituliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tabelnya kita simpan dulu nilai V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan nilai X-nya, misal nilai V-nya 1. Nah, kita masukkan ke rumus X, 73 dikali 1 dikurangi 19, hasilnya adalah 54. Sama juga yang X, 14 dikali 1 dikurangi 4, hasilnya adalah 10. Nah, untuk seterusnya seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pembahasan ujian akhir semester teori bilangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.